kaget karena memang dilihat dari sisi eh, keberanian KPK ya, institusi Ya, KPK untuk menangkap pada saat secara beruntun gitu ya menteri itu, kemudian kaget juga satu sisi apa ya, pada saat yang seperti ini kalau disebut tadi tega ya, masih berani korupsi. Tapi di sisi yang lain seperti yang Bung Indra disebutkan tadi, ini sesuatu yang tidak mengagetkan juga. Maksudnya korupsinya itu sendiri itu sesuatu yang sebenarnya sudah bisa kita lihat gitu ya, hmm, bahwa ada potensi korupsi di situ gitu ya. Kenapa? Ya, ada gula ada semut karena memang Kemensos ini saat ini adalah masa pandemi. Sebenarnya eh, di situ banyak sekali dana yang mengalir di situ ya, ratusan triliun di situ. Jadi potensi begitu ada dana segitu, potensi korupsi pasti sudah bisa diindus gitu ya, sudah pasti kelihatan ya. Pertama dari sisi dana. Yang kedua dari sisi ada pemakluman-pemakluman ketika terjadi krisis keadaan yang seperti sekarang extraordinary ini. Karena dari sisi ini ya kan butuh cepat ya, butuh ya, cepat, harus cepat keluar dana, harus cepat penyalurannya. Maka proses-prosesnya itu kan bisa ada penunjukan langsung dan segala macam. Sehingga ada pemakluman-pemakluman ketika ada proses yang tidak seperti biasanya. Maka di sini juga ada potensi korupsi. Maka dua hal ini, udah dananya besar, kemudian ada pemakluman, bagi saya itu sesuatu yang wajar ketika di situ potensi korupsinya itu sangat-sangat besar sekali gitu. Makanya ini extraordinary crime pada saat extraordinary condition, makanya hukumannya harus extraordinary juga seharusnya begitu. Itu nanti. iya. Kalau kalau bicara banyak mungkin apa kondisi extraordinary karena di situ sedang ada berkumpul uang begitu banyak gitu ya, berkumpul eh, apa namanya uang yang jumlahnya sampai triliun-triliunan bahkan, dan juga karena kondisi krisis jadi mengharuskan semuanya itu serba cepat gitu ya, seperti tadi contohnya penunjukan langsung. Apakah ini sesuatu yang sebenarnya nggak ada alat pencegahnya gitu, jangan sampai terjadi korupsi gitu di tataran para aparatur yang menerima amanah ini. Iya, terkait dengan mencegah ya sebenarnya kalau kita lihat uh, kondisi yang ada pada saat ini kan sebenarnya dalam hal ini apa ya, institusi yang menjadi vokal point terhadap pemberantasan korupsi itu kan sebenarnya KPK gitu ya. Ya, Saya dengar KPK sudah mau melakukan pendampingan ke Kemensos dan segala macam gitu ya, sehingga tapi tetap aja terjadi korupsi. Kalau kita lihat uh, pencegahan gitu ya, apa yang dilakukan oleh KPK selama ini kan, kalau kita ngelihat dari sisi KPK sendiri gitu, apa yang dilakukan itu mulai dari sisi perbaikan, mereka mencoba untuk memperbaiki individu, ya, kemudian mencoba memperbaiki institusi, mekanisme-mekanisme yang ada, gitu ya, kemudian membuat mereka ada yang namanya sistem integritas nasional, gitu, sehingga harapannya sebenarnya untuk mengurangi korupsi. Upaya-upaya itu sebenarnya sudah ada, gitu ya, sudah dilakukan, tetapi ternyata korupsi itu tetap tetap menjadi satu yang apa ya, sering terjadi lah kalau kita lihat berita kejahat apa namanya, berita dari sisi tiap hari lah ibaratnya kita melihat lah berita yang namanya korupsi itu gitu ya. Itu Bung Indra tadi. ya, ya, ya. Nah, sementara ini kan dananya ini sebenarnya kan diperuntukkan itu ya, atau bantuan sosial yang dikorupsi itu ya, eh, diperuntukkan sebenarnya untuk kepentingan masyarakat yang sedang mengalami kondisi sulit di tengah pandemi COVID gitu ya. Jadi tentunya buat kita gitu ya, buat kita yang melihat hal ini, tentu kita nggak bisa merasakan, atau saya gitu ya, nggak bisa merasakan gimana duduk di posisi itu gitu. Tapi kita yang melihat itu sampai apa kesulitan untuk mencernanya gitu, kok bisa gitu loh, kok bisa terjadi gitu loh. Itu yang masih Bisa. masih menjadi pertanyaan besar itu. Jadi begini Bung Indra tadi. Oh ini mau ada peserta suaranya yang masuk. Ya, Oke. Okay. Kalau kita ngelihat, saya um, uh, pernah gitu ya mengajar anti korupsi ini ketika oh ya, mengajar mahasiswa gitu ya.
mengajar anti korupsi, bagaimana menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada mereka. Kalau kita lihat dari sisi motif atau teori, ada satu teori yang namanya itu penyebab korupsi itu banyak sebenarnya teorinya, tetapi teori ada yang namanya teori yang saya ingat itu GON ya. Ada teori GON itu ya. GON itu apa? G-nya adalah greed, ketamakan ya. Kemudian O-nya itu adalah opportunity atau kesempatan. Kemudian N-nya itu need dan E-nya itu need atau kebutuhan dan E-nya itu exposure atau hukuman terhadap tindakan korupsi itu. Dari sisi greed ya, kenapa kalau kita mencoba mencerna kenapa kemudian seorang menteri tega pada saat kondisi yang seperti saat ini dia tega untuk korupsi. Dari sisi G-nya, greed, ada ketamakan di situ ya, ada tamak. Kalau kita lihat menteri ini kan kekayaannya banyak gitu, kalau lihat media mungkin sekitar 47 miliar katanya ya. Bagi kita yang mungkin kekayaannya nggak nyampe 1 miliar, nggak nyampe ratusan juta, bahkan tabungan mungkin jutaan aja belum sempat gitu ya, belum kekumpul. 30.000 tabungan saya. 47 miliar itu sesuatu yang besar sekali. Ya. Tetapi ada greed di situ, ada greed. Nah, kenapa kemudian ada greed? Greed bisa jadi dari sisi dia sendiri, tidak punya integritas. Bisa jadi greed ini disebabkan oleh lingkungan gitu ya. Orang-orang yang tinggal di hutan ibaratnya ya, yang dia sendiri mungkin tidak akan se-greed, tidak akan seserakah dengan orang-orang yang berada di lingkungan yang seperti ini, yang hedonis gitu ya. Ada Crazy Rich Asia segala macam, ada orang-orang bagaimana mereka sekarang menunjukkan kekayaannya, itu ada greed. Yang kedua opportunity, ada sistem yang bolong tadi, ada kesempatan ya. Opportunity ini berkaitan dengan sistem yang ada sehingga bisa dimanfaatkan oleh si pelaku korupsi ini. Jadi kan pada saat yang saya katakan tadi extraordinary crime, pada saat extraordinary condition, maka ini adalah sesuatu opportunity bagi dia. Sistemnya bolong gitu ya, walaupun di supervisi KPK ternyata begitu. Kemudian secara singkat aja, ada need, kebutuhan. Need ini kalau kita lihat dari sisi teori, biasanya orang-orang korupsi karena need ini korupsi kecil-kecilan karena kebutuhan. Tapi kalau kita coba aplikasikan ke menteri ini, need-nya ini bisa jadi. Need-nya adalah ada kebutuhan dia untuk mensuplai atau dia harus nyetor kemana, dia harus setor kemana, itu sehingga dia butuh. Jadi dia walaupun kekayaan 47 M, dia membutuhkan lebih dari itu, sehingga ada need di situ. Dia harus korupsi gitu ya. Dan yang ketiga itu, yang keempat, GON itu ya, exposure. Exposure itu hukuman terhadap pelaku korupsi. Ya, kalau ada anekdotnya, kalau dalam Islam hukumannya itu dipotong tangan, kalau di sini potong tahanan, kan gitu. Jadi exposure-nya itu kecil. Ya, bagaimana orang korupsi, ya orang melakukan korupsi dihukum 2 tahun, setelah 2 tahun dia masih bisa menikmati hasil korupsi yang banyak itu, gitu kan. Jadi hukumannya kalau si koruptor itu berpikir nggak apa-apa lah saya dihukum 2 tahun, misalnya Mensos yang sebelum ini kan pada ketangkap dihukum nggak nyampe 2 tahun, bisa jadi hasil korupsinya itu nggak ada masalah, dia 2 tahun setelah keluar tahanan hartanya masih banyak gitu ya. Jadi berpikir gitu, investasinya begitu. Jadi itu dari sisi GON itu. Jadi ini mungkin nanti bisa dianalisis oleh pembicara selanjutnya, Pak Wahyu atau Pak Alimudin dari sisi GON teori ini. Itu Bung Indrani. Kalau saya mencoba memahami dari sisi itu gitu ya.